Sobat isi stok, kita ketemu lagi. Ini kita mau lihat saham-saham di subsektor telekomunikasi. Ini ada 15 yang bergerak di bidang wireless, yang di bidang wire atau pakai kabel tuh KBLV sama Link, yang integrated service tuh TLKM, Telkom. Nah ini dari layar Anda ini ingin kita tunjukkan bahwa rata-rata itu net working capitalnya defisit, karena emiten di sektor telekomunikasi itu padat modal, sehingga rata-rata utang jangka pendeknya itu nggak bisa di cover sama net current assetnya atau harta lancar yang liquid ya. Kalau dia sudah bisa nggak nutup utang jangka pendek, atau dengan kata lain net working capital deficit, udah pasti neracanya defisit, karena dia nggak mungkin dia nutup utang jangka panjangnya gitu. Nah, kita mau coba lihat dibandingkan dengan free cash flow. Kalau free cash flow-nya kuat, itu hasilnya nggak negatif, karena free cash flow itu diekstrapolasi. Nah, tetapi kalau utang jangka panjangnya besar, itu gap antara nilai wajar tertinggi dan terendahnya tuh akan jauh gitu. Nah, kita akan membahas ini dengan analisanya fundamental, dengan menggunakan buku. Nah, ini dia bukunya karangan Benjamin Graham, ya kan, Security Analysis and Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett, dan sekarang Anda sudah bisa memperolehnya di Google Play Store. Itu namanya aplikasi Easy Stock, yang bisa langsung diperoleh nilai wajar saham tertinggi dan terendah dibandingkan dengan harga pasarnya. Oke. Caranya gampang. Anda ke Google Play Store, Anda klik Easy Stock, terus Anda bisa download dulu. Nah, di sini kita cuma mau konsentrasi di saham-saham yang kapitalisasi besar. Misalnya ya, Friend. Apa yang terjadi sama Friend? Dia defisit. Jadi saham-saham di infrastruktur ini sebetulnya padat modal, kurang menarik. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, Friend itu punya upside 35%. Karena closing price-nya itu 95, ya katakan 100 lah. Dan nilai wajar tertinggi bisa sampai 130. Jadi ada upside 30%-an lah. Tetapi nilai wajar terendahnya itu bisa drop sampai minus. Kenapa bisa minus? Kita lihat. Friend itu laporan keuangannya Q1 sampai 31 Maret ya. Di sini kita lihat net current assetnya 1,18 triliun, 1,2 lah. Dia kan nggak mungkin nutup utang yang 9,9 triliun. Defisitnya itu aja udah pasti sekitar 7,9 triliun, 7,8 triliun. Ditambah lagi 21 triliun. Nah, kalau kita lihat free cash flow-nya sih juga besar, 5 triliun. Nah, kita lihat nih di sini. Net income after tax-nya itu cuma 100 miliar lah katakan ya. Tapi kenapa free cash flow-nya bisa 5,1 triliun? Nah, itu berarti di sini kan nggak dimunculkan, tapi di balik itu ada depresiasi, ada pendapatan dan biaya lain-lain. Ini mungkin yang menopang cash flow-nya. Nah, biasanya ada rugi selisih kurs, itu kan hanya catatan akuntansi. Tapi coba kita lihat return on equity-nya.
Ini kecil sekali. Ini kan kalau di setahun kan cuma 1% kurang. Debt equity-nya terlalu tinggi, profit margin 1% juga nggak nyampe. Jadi nggak menarik nih saham ini. Sekarang kita lihat Excel. Saham-saham besar aja yang kita lihat ya. Excel. Excel Axiata 88% tapi downside-nya negatif. Upside-nya tinggi dia. Pakai karakter perusahaan padat modal kayak gini. Laporan Q1 ya. Net current assetnya 2,3, tapi utang jangka pendeknya itu 21,4 triliun. Di situ aja udah defisit sekitar 19-18 triliun ya, belum ditambah 30 triliun utang jangka panjang. Nah meskipun free cash flow sampai 10 triliun dia nggak akan ngangkat gitu, sulit dia ngangkatnya, makanya nggak angkat, cuma nilai wajar jangka panjangnya aja, makanya kan dia di atas jauh di atas closing price-nya 2 kali lipat kan, lebih. Nah coba kita lihat rasionya, return equity-nya nggak sampai 1%, dikali full year aja juga nggak nyampe 4%. Debt equity-nya tinggi banget, profit margin-nya tipis 2%. Jadi kalau kita kasih growth 2% ya wajar-wajar aja, tetapi kalau Anda cukup optimis, Anda pakai premium member, Anda ketik nih forecast simulator, Anda pasang di sini 4%. Itu juga udah tinggi untuk perusahaan infrastruktur. Itu kan jadi 5.800, tapi tetap lower bandnya tetap 38, nggak minus, tapi rendah banget gitu. Oke, coba kita lihat lagi Sapa Isat. Kita konsentrasi yang besar-besar aja sih. Kalau small cap ya kita lihat Isat itu ada 11% margin upside ya, tapi downside-nya dalam bener. Balik lagi nih, ini urusan dari posisi neraca. Net current asset 5,8, suruh nutup 28 triliun kan nggak bisa, itu kan defisitnya 15 triliun. Di sinilah terjadi gap yang tinggi. Nah makanya ini kalau growth-nya 1,8 Anda naikkan menjadi 3%, dia akan naik, lihat ya. Jadi upside-nya bisa sekitar 2000 kurang ya, lumayan 30% kan upside-nya. Tetapi dia punya potensi turunnya juga tinggi tuh. Nah coba kita lihat Telkom. Nah Telkom juga sudah masuk di harga nilai wajarnya nih. Kemungkinan ya naiknya juga perlu effort yang tinggi, tapi bisa turun sampai 25% lebih. Nah growth-nya kalau menurut saya 4,8 udah masuk akal. Nah itu kan laporan semester. Return on equity-nya kan kalau full year tuh kira-kira 10-11%. Profit margin-nya 10. Sebetulnya ini yang terbaik, meskipun dia tidak profitable sekali, cuma 10% dan ROE cuma 10%, nah kurang menarik lah. Makanya sektor-sektor di bidang ini, coba kita lihat yang saya kuningkan kan, kayak Link yang baru dibeli siapa ya, Excel ya, Link. Kita lihat Link, kita lihat Link. Aduh, nggak bisa dianalisa. KBLF, KBLV, First Media. Lebih parah lagi nih, kita buka aja parah banget nih. Net current asset 137, suruh nutup 4,4 triliun, ya gila, nggak mungkin kan. Coba Link tadi kita buka dalamnya lah, Link. Net current asset 713 miliar, suruh nutup 2 triliun. Ini jelas nggak mungkin. Belum utang jangka panjangnya 2,5 triliun. Wah, ini udah parah. Jadi saham-saham di sektor ini memang berat. Taruhlah sahamnya siapa? TBIG lah. Ini sebagai BTS rental.
TBIG. Tawar bersama, kalau nggak salah sahamnya nggak ada, kalau tinggi udah tawar dan minus semua rata-rata di nilai wajar terendahnya itu kan minus semua kan. Nah inilah kita lihat SUPR coba. Inilah gap daripada net working capital yang sudah defisit, yang nggak mungkin dan nutup utang jangka panjangnya. SUPR sama begitu semua kan. Terus LCKM pasti ada negatifnya karena kelemahan daripada working capital. Nah ini masih oke lah, tapi kan nih kapasitasnya atau market capnya kecil sekali gitu. Kayak kita lihat apalagi Gold, Gehon, Friend, Chen, kecil-kecil semua ini. Apalagi yang besar nggak ada. Chen, kita cari Chen, ini perusahaan internet ISP. Chen, wah parah banget Chen. Iya begitu para sobat di stok, perusahaan-perusahaan yang padat modal dari sudut pandang analisa fundamental, terutama pahamnya Benjamin Graham, ini sebaiknya tidak usah dilirik. Terima kasih.